Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. PSSI John Hertman serius. Naturalisasi dipercepat, Garuda siap hadapi FIFA ASEAN Cup September. Gempar. Dalam video ini, PSSI dan John Hertman akhirnya mengambil langkah yang tidak pernah diduga banyak orang. Waktu menuju FIFA ASEAN Cup pada bulan September semakin sempit. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Demi membangun timnas Indonesia yang mampu bersaing di level ASEAN hingga Asia, proyek naturalisasi pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa dikisahkan mulai dipercepat. Jika semua rencana ini benar-benar berjalan, Garuda bisa datang ke FIFA ASEAN Cup dengan wajah yang benar-benar baru. Lalu siapa saja yang masuk ke dalam proyek besar tersebut? Mengapa John Hertman begitu serius membangun skuad sebelum September? Dan benarkah ini menjadi awal revolusi sepak bola Indonesia? Simak video ini sampai selesai, karena cerita kali ini benar-benar akan membuat kalian semakin penasaran. Kalau kalian percaya Garuda sedang menuju era baru, sekarang saatnya tunjukkan dukungan kalian. Hajar tombol like, tekan subscribe sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update seputar timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, Garuda siap terbang. Dan sebutkan pemain mana yang menurut kalian paling cocok menjadi bagian dari proyek Garuda dalam cerita ini. Satu like dari kalian adalah semangat untuk terus menghadirkan cerita dan pembahasan seputar timnas Indonesia. Garuda tidak pernah berhenti bermimpi untuk terbang lebih tinggi. Setelah berbagai evaluasi dilakukan dalam video ini, PSSI dikisahkan tidak ingin lagi membuang waktu. Mereka memahami bahwa FIFA ASEAN Cup bukan hanya sekadar turnamen regional, tetapi menjadi titik awal untuk membangun fondasi timnas Indonesia menuju target yang jauh lebih besar. Karena itulah, seluruh persiapan mulai dipercepat. Jadwal pemusatan latihan disusun lebih detail, tim pelatih bekerja hampir tanpa henti, dan komunikasi dengan pemain-pemain yang masuk ke dalam radar proyek Garuda terus dilakukan. Di sisi lain, John Hertman dalam cerita ini juga menyadari bahwa persaingan di Asia Tenggara telah berubah. Thailand terus melakukan regenerasi, Vietnam tetap menjadi lawan yang sulit, Malaysia semakin berkembang, dan Singapura selalu mampu memberikan kejutan. Jika Indonesia ingin mengubah sejarah, maka persiapan biasa tidak akan pernah cukup. Dibutuhkan keputusan besar, keberanian besar, dan skuad yang benar-benar siap bertarung sejak pertandingan pertama. Karena itulah, dalam skenario ini, proyek naturalisasi kembali menjadi perhatian utama. Bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi mencari pemain yang benar-benar sesuai dengan filosofi permainan Hertman. Pemain yang memiliki kualitas, disiplin, pengalaman, dan mental bertanding di level tinggi. Setiap nama yang masuk ke dalam pembahasan bukan dipilih karena popularitas, melainkan karena dinilai mampu mengisi kebutuhan taktik yang masih belum sempurna. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, hingga Janero Riedewald kembali menjadi pembicaraan hangat dalam cerita ini. Kelimanya dibayangkan memiliki karakter permainan yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Ada yang diproyeksikan memperkuat pertahanan, ada yang menambah kreativitas di lini tengah, dan ada pula yang memberikan variasi baru di lini depan. Jika seluruh potongan puzzle itu berhasil disatukan, Garuda dalam cerita ini akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun Hertman tidak ingin para pemain terlena dengan nama besar. Dalam cerita ini, ia menegaskan bahwa siapapun yang ingin mengenakan jersey merah putih harus siap bersaing. Tidak ada pemain yang otomatis menjadi starter. Tidak ada pemain yang kebal dari persaingan. Semua harus membuktikan kualitasnya setiap hari. Filosofi itulah yang membuat atmosfer di dalam pemusatan latihan berubah total. Setiap sesi latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Setiap duel dilakukan dengan penuh semangat. Dan setiap pemain tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat kesempatan mereka hilang. Semakin dekat ke bulan September, tekanan dalam cerita ini semakin besar. Publik mulai menaruh harapan tinggi kepada Garuda. Media terus membahas proyek Hertman. Para pendukung mulai membayangkan bagaimana wajah baru timnas Indonesia jika seluruh rencana tersebut benar-benar terwujud. Tetapi di balik semua sorotan itu, Hertman tetap memilih bekerja dalam diam. Ia percaya bahwa jawaban terbaik bukanlah konferensi pers, melainkan penampilan tim di atas lapangan. Dalam cerita ini, satu target mulai ditanamkan kepada seluruh pemain. FIFA ASEAN Cup bukan hanya soal mengejar kemenangan demi kemenangan. Turnamen ini harus menjadi bukti bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah tim yang mampu bersaing hari ini, tetapi juga siap berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di level Asia. Karena bagi Hertman, trofi memang penting, tetapi membangun budaya juara jauh lebih penting. Dan ketika hitungan menuju September semakin dekat, suasana di sekitar timnas Indonesia berubah menjadi penuh antusiasme. Para pendukung mulai memenuhi media sosial dengan doa dan harapan. Nama Garuda kembali menjadi pembicaraan utama.
Semua ingin melihat apakah proyek besar yang selama ini hanya menjadi pembahasan akhirnya mampu menunjukkan hasil di lapangan. Kini semua mata dalam cerita ini tertuju pada satu momen. Peluit pertama FIFA ASEAN Cup. Momen ketika seluruh persiapan, strategi, dan mimpi besar Garuda akan diuji. Dan jika proyek ini benar-benar berjalan sesuai rencana, maka September bukan hanya menjadi awal sebuah turnamen. September akan menjadi awal lahirnya era baru Timnas Indonesia. Namun dalam cerita ini, semakin dekat menuju bulan September, suasana justru semakin sulit diprediksi. PSSI dikisahkan bergerak tanpa banyak bicara, sementara John Hertman memilih menghabiskan waktunya di ruang analisis daripada tampil di hadapan media. Ia memahami bahwa turnamen besar tidak dimenangkan oleh tim yang paling sering menjadi sorotan, melainkan oleh tim yang paling siap ketika peluit pertama dibunyikan. Karena itulah, setiap hari dimanfaatkan untuk menyempurnakan detail sekecil apapun. Dari pola membangun serangan, organisasi pertahanan, situasi bola mati, hingga transisi ketika kehilangan bola, semuanya terus diperbaiki. Dalam cerita ini, Hertman ingin memastikan bahwa Garuda tidak hanya bermain dengan semangat, tetapi juga dengan identitas yang jelas. Ia ingin Indonesia menjadi tim yang mampu mengontrol pertandingan, membaca ritme lawan, dan tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Baginya, inilah fondasi yang harus dibangun jika Garuda ingin melangkah lebih jauh, bukan hanya di FIFA ASEAN Cup, tetapi juga pada tantangan-tantangan berikutnya di level Asia. Di saat yang sama, pembicaraan mengenai pemain-pemain keturunan dalam cerita ini semakin ramai. Setiap hari muncul spekulasi baru, setiap pekan lahir nama baru yang dikaitkan dengan proyek Garuda. Namun Hertman dikisahkan tidak pernah tergoda untuk mengambil keputusan berdasarkan euforia. Ia memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, bukan sekadar pemain yang memiliki nama besar. Filosofi itu membuat proses seleksi berjalan sangat ketat. Dalam cerita ini, setiap pemain yang masuk ke dalam radar harus memenuhi standar yang sama, kualitas, disiplin, kemampuan beradaptasi, dan komitmen penuh ketika mengenakan lambang Garuda di dada. Karena menurut Hertman, membangun tim nasional tidak cukup dengan mengumpulkan pemain hebat. Yang jauh lebih penting adalah menyatukan 11 pemain menjadi satu kekuatan yang bergerak dengan tujuan yang sama. Semakin banyak perubahan yang terjadi dalam cerita ini, semakin besar pula perhatian yang datang dari negara-negara ASEAN. Media mulai memperdebatkan apakah Indonesia benar-benar sedang memasuki era baru. Para analis mencoba membaca arah proyek yang sedang dibangun. Ada yang optimistis Garuda akan menjadi kekuatan baru di kawasan, ada pula yang menganggap semuanya masih harus dibuktikan di atas lapangan. Namun justru keraguan itulah yang menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain. Mereka ingin menjawab semua pertanyaan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui permainan yang meyakinkan. Dalam cerita ini, setiap sesi latihan terasa seperti pertandingan final. Tidak ada lagi pemain yang berlatih setengah hati, karena semua sadar bahwa kesempatan mengenakan jersey merah putih adalah sebuah kehormatan yang harus diperjuangkan setiap hari. Menjelang dimulainya FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini, atmosfer di sekitar Timnas Indonesia berubah menjadi luar biasa. Stadion mulai dipersiapkan, jadwal pertandingan semakin dekat, dan jutaan pendukung mulai menghitung hari. Media sosial dipenuhi prediksi, diskusi, dan harapan. Semua ingin melihat apakah proyek besar yang selama ini hanya menjadi pembahasan akhirnya benar-benar memperlihatkan hasil. Di balik semua antusiasme tersebut, Hertman tetap meminta para pemain untuk menjaga fokus. Ia mengingatkan bahwa tekanan terbesar bukan berasal dari lawan, melainkan dari ekspektasi yang dibawa oleh jutaan rakyat Indonesia. Jika mampu mengendalikan tekanan itu, maka Garuda akan memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan tepat ketika hitungan menuju pertandingan pembuka tinggal beberapa hari lagi, dalam cerita ini muncul kabar yang membuat suasana semakin memanas. Disebut-sebut bahwa proyek Garuda ternyata belum selesai. Tim pelatih masih menyimpan beberapa kejutan yang belum diperlihatkan kepada publik. Bukan hanya mengenai strategi, tetapi juga mengenai bagaimana skuad akan dimainkan ketika menghadapi lawan-lawan yang memiliki karakter berbeda. Kabar tersebut membuat rasa penasaran semakin besar. Para rival mulai mencoba menebak-nebak kekuatan Indonesia, sementara para pendukung Garuda semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Kini tinggal satu langkah lagi menuju panggung sebenarnya. Seluruh latihan, seluruh evaluasi, seluruh strategi, dan seluruh mimpi besar dalam cerita ini akan diuji di atas lapangan hijau. Tidak akan ada lagi ruang untuk spekulasi. Tidak akan ada lagi ruang untuk janji. Yang akan berbicara hanyalah permainan, kerjasama, keberanian, dan mental para pemain. Dan jika seluruh bagian dari proyek ini benar-benar mampu menyatu seperti yang dibayangkan dalam cerita tersebut, maka FIFA ASEAN Cup bukan hanya akan menjadi sebuah turnamen, melainkan awal dari kisah baru Garuda yang ingin mengirim pesan kepada seluruh Asia Tenggara bahwa Indonesia datang bukan sekadar untuk ikut bertanding, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan siapapun yang berdiri di hadapan mereka. Namun dalam cerita ini, FIFA ASEAN Cup hanyalah permulaan. John Hertman dan PSSI dikisahkan tidak sedang membangun skuad hanya untuk mengejar satu trofi di level ASEAN. Turnamen pada bulan September dipandang sebagai panggung pertama untuk menguji fondasi yang sedang dibangun. Target sesungguhnya berada jauh di depan. Dalam skenario ini, setiap keputusan yang diambil hari ini selalu dikaitkan dengan perjalanan panjang menuju AFC 2027, hingga mimpi besar untuk membangun tim yang siap bersaing pada kualifikasi Piala Dunia 2030.
Karena itulah, setiap pemain yang masuk ke dalam proyek Garuda tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan untuk tampil bagus dalam satu turnamen, tetapi juga dinilai apakah mereka mampu menjadi bagian dari tulang punggung timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. John Hetman dalam cerita ini memahami bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Sebuah generasi juara tidak lahir dalam hitungan minggu, melainkan melalui proses yang panjang, konsisten, dan penuh persaingan. Oleh sebab itu, FIFA ASEAN Cup diposisikan sebagai laboratorium terbesar bagi proyek Garuda. Di sana tim pelatih ingin melihat siapa yang mampu bermain di bawah tekanan, siapa yang memiliki mental pemimpin, siapa yang mampu menjaga konsistensi ketika menghadapi pertandingan beruntun, dan siapa yang benar-benar pantas menjadi bagian dari perjalanan menuju AFC 2027. Setiap menit di lapangan dianggap sebagai investasi untuk masa depan, bukan sekadar hasil pertandingan hari itu. Dalam cerita ini, Hetman bahkan disebut telah menyusun peta jalan jangka panjang. Ia tidak hanya berbicara mengenai satu formasi atau satu strategi, tetapi mengenai identitas sepak bola Indonesia yang ingin dibangun. Sebuah tim yang mampu bermain agresif ketika menyerang, disiplin ketika bertahan, cepat dalam transisi, dan berani menghadapi siapapun tanpa rasa rendah diri. Filosofi itulah yang ingin ditanamkan sejak FIFA ASEAN Cup, agar ketika Garuda memasuki AFC 2027, para pemain tidak lagi belajar sistem baru. Mereka tinggal menyempurnakan apa yang telah dibangun sejak awal. Yang membuat proyek ini semakin menarik dalam cerita tersebut, adalah cara PSSI dikisahkan memandang regenerasi pemain. Mereka tidak ingin bergantung pada satu generasi saja. Sambil mempersiapkan pemain yang siap tampil hari ini, mereka juga terus memantau talenta-talenta muda, baik dari kompetisi domestik maupun pemain keturunan Indonesia yang berkembang di berbagai akademi Eropa. Tujuannya sederhana, tetapi sangat ambisius, memastikan bahwa setiap kali satu generasi selesai, generasi berikutnya sudah siap mengambil alih. Dengan cara itu, Garuda tidak hanya kuat dalam satu turnamen, tetapi mampu mempertahankan daya saingnya selama bertahun-tahun. Dalam skenario ini, para rival ASEAN mulai menyadari bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang berbeda. Mereka melihat bahwa setiap langkah PSSI bukan lagi sekadar persiapan menuju September. Semua keputusan tampak diarahkan untuk membentuk fondasi jangka panjang. FIFA ASEAN Cup hanyalah gerbang pertama. Setelah itu, fokus bergeser menuju AFC 2027, di mana Garuda ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Dan setelah panggung Asia, proyek tersebut terus berlanjut menuju impian yang lebih besar lagi, yaitu membentuk skuad yang siap menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itulah, dalam cerita ini, setiap sesi latihan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar persiapan pertandingan berikutnya. Setiap keputusan pemanggilan pemain, setiap evaluasi taktik, dan setiap tambahan amunisi baru dipandang sebagai bagian dari sebuah proyek besar yang dirancang untuk membawa timnas Indonesia naik ke level berikutnya. Bukan sekadar mengejar kemenangan sesaat, melainkan membangun budaya kompetitif yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dan ketika seluruh bagian proyek tersebut mulai tersusun, para pendukung Garuda dalam cerita ini mulai memahami bahwa September bukanlah garis akhir. September hanyalah langkah pertama. Setelah itu masih ada AFC 2027 yang menunggu. Setelah AFC 2027, masih ada perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Semua target tersebut saling terhubung dalam satu mimpi besar. Menjadikan timnas Indonesia sebagai kekuatan yang tidak hanya disegani di Asia Tenggara, tetapi juga mampu berbicara di panggung Asia dan terus berkembang menuju level dunia. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Garuda siap menghadapi FIFA ASEAN Cup. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, apakah proyek jangka panjang yang sedang dibangun dalam cerita ini benar-benar mampu mengubah sejarah sepak bola Indonesia dan menjadi fondasi menuju era baru Garuda? Namun dalam cerita ini, John Hetman selalu mengingatkan satu hal kepada seluruh pemainnya. Perjalanan Garuda tidak akan ditentukan oleh satu turnamen saja. FIFA ASEAN Cup memang menjadi target terdekat, tetapi itu hanyalah langkah pertama dari sebuah proyek besar yang telah dirancang untuk beberapa tahun ke depan. Hetman memahami bahwa membangun tim nasional tidak cukup hanya berpikir bagaimana menjadi juara hari ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Indonesia mampu menjaga kualitasnya hingga 5 atau bahkan 10 tahun ke depan. Karena itulah, setiap keputusan yang diambil PSSI dalam cerita ini selalu diarahkan pada satu tujuan besar, yaitu membangun timnas Indonesia yang siap bersaing di setiap level kompetisi. Dalam skenario ini, perjalanan Garuda dimulai dari turnamen yang sedang berlangsung, kemudian berlanjut menuju FIFA ASEAN Cup pada bulan September. Turnamen tersebut digambarkan bukan hanya sebagai ajang perebutan trofi, tetapi juga sebagai panggung untuk menguji karakter seluruh pemain. Disinilah Hetman ingin melihat siapa yang mampu bertahan di bawah tekanan puluhan ribu supporter, siapa yang tetap tenang ketika pertandingan berjalan sengit, dan siapa yang memiliki mental juara ketika tim berada dalam situasi sulit. Setiap pertandingan dianggap sebagai ujian pertama bagi fondasi yang sedang dibangun. Bagi Hetman, hasil memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa identitas permainan Garuda mulai terlihat di hadapan seluruh ASEAN. Namun setelah FIFA ASEAN Cup berakhir, proyek besar itu dalam cerita ini sama sekali tidak berhenti. Justru saat itulah tantangan berikutnya dimulai. Fokus perlahan bergeser menuju AFC 2027, sebuah kompetisi yang memiliki level persaingan jauh lebih tinggi.
Lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki kualitas individu, organisasi permainan, dan pengalaman internasional yang berbeda dibandingkan turnamen regional. Hertman menyadari bahwa jika Indonesia ingin berbicara banyak di Asia, maka seluruh pekerjaan rumah harus diselesaikan sejak sekarang. Ia ingin para pemain terbiasa menghadapi tekanan tinggi sejak di ASEAN Cup, agar ketika memasuki AFC 2027 mereka sudah memiliki pengalaman, chemistry, dan mental yang jauh lebih matang. Tetapi dalam cerita ini, bahkan AFC 2027 pun belum menjadi tujuan akhir. Di balik seluruh persiapan tersebut, PSSI dan Hertman dikisahkan telah mengarahkan pandangan mereka kepada mimpi yang jauh lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Mimpi yang selama puluhan tahun hanya menjadi harapan kini mulai diterjemahkan ke dalam sebuah proyek jangka panjang. Tidak ada lagi keputusan yang hanya berorientasi pada satu pertandingan. Setiap pemanggilan pemain, setiap program latihan, setiap proses regenerasi, hingga setiap pembahasan mengenai pemain keturunan dilakukan dengan satu pertanyaan besar. Apakah langkah ini akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030? Dalam cerita ini, Hertman percaya bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak dimulai ketika babak kualifikasi dimulai. Perjalanan itu dimulai hari ini, di ruang latihan, di ruang analisis, di setiap sesi evaluasi, dan di setiap keputusan yang diambil oleh PSSI. Karena itulah ia meminta seluruh pemain untuk mengubah cara berpikir. Mereka tidak boleh puas hanya karena memenangkan satu pertandingan. Mereka tidak boleh cepat merasa hebat hanya karena mengalahkan satu rival. Setiap kemenangan hanyalah batu loncatan menuju target yang lebih besar. Setiap kekalahan harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri. Dan setiap turnamen harus meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Semakin lama proyek ini berjalan dalam cerita tersebut, semakin jelas pula arah yang ingin dibangun. Indonesia tidak hanya ingin dikenal sebagai tim yang berbahaya di Asia Tenggara. Garuda ingin menjadi tim yang dihormati di Asia. Tim yang setiap kali namanya muncul dalam hasil undian membuat lawan berpikir dua kali. Tim yang datang ke lapangan dengan rasa percaya diri, bukan dengan rasa takut. Tim yang memiliki pemain berkualitas, tetapi juga memiliki identitas permainan yang kuat. Dan menurut Hertman dalam cerita ini, semua itu hanya bisa dicapai jika seluruh pihak memiliki kesabaran untuk menjalankan proses yang panjang. Kini tantangan besar itu akhirnya dimulai. Dari turnamen yang sedang berlangsung, berlanjut ke FIFA ASEAN Cup bulan September, kemudian menuju AFC 2027, hingga akhirnya mengarah kepada kualifikasi Piala Dunia 2030. 4 tahapan yang dalam cerita ini saling terhubung menjadi satu jalan panjang menuju impian besar sepak bola Indonesia. Dan ketika seluruh pemain berdiri mengenakan lambang Garuda di dada, Hertman hanya menyampaikan satu kalimat yang membuat ruang ganti mendadak hening. Kalian mungkin hanya melihat pertandingan berikutnya. Tapi saya melihat sejarah yang sedang kita bangun bersama. Hari ini kita bertanding untuk ASEAN. Besok kita bertarung untuk Asia. Dan suatu hari nanti, kita akan berjuang untuk membawa Indonesia kembali berdiri di panggung Piala Dunia. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Karena dalam cerita ini, perjalanan Garuda baru saja dimulai. Dan tujuan akhirnya bukan hanya mengangkat trofi. Tujuan akhirnya adalah mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Memasuki babak berikutnya dalam cerita ini, proyek besar yang dirancang John Hertman disebut mulai memasuki fase paling menentukan. Setelah berbulan-bulan melakukan pemantauan, analisis, dan komunikasi dengan berbagai pihak, kini muncul keyakinan bahwa beberapa target utama yang selama ini hanya menjadi pembicaraan perlahan mulai menemukan titik terang. Di kalangan pendukung Garuda dalam cerita ini, muncul optimisme bahwa 5 pemain keturunan yang sejak awal masuk ke dalam radar Hertman berpeluang menjadi bagian dari proyek besar Timnas Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Walau belum ada kepastian resmi, berbagai spekulasi membuat antusiasme supporter semakin tinggi. Semua berharap bahwa langkah berikutnya akan membawa Garuda selangkah lebih dekat menuju skuad impian. Dalam cerita ini, John Hertman digambarkan tidak pernah memilih pemain hanya berdasarkan nama besar atau popularitas. Ia menginginkan pemain yang benar-benar cocok dengan filosofi permainannya. Pemain yang memiliki disiplin tinggi, mampu bekerja keras tanpa bola, memiliki mental kompetitif, dan bersedia menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Karena itulah, setiap nama yang masuk ke dalam pembahasan selalu melalui pertimbangan yang panjang. Hertman percaya bahwa satu keputusan yang tepat hari ini bisa menjadi fondasi keberhasilan Timnas Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. 5 nama yang terus menjadi sorotan dalam cerita ini adalah Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, Reno Muns, dan Janero Riedewald. Kelimanya dipandang sebagai potongan puzzle yang dapat melengkapi kekuatan Garuda di berbagai lini. Ada yang diharapkan memperkokoh pertahanan, ada yang mampu memberikan kreativitas di lini tengah, ada pula yang diproyeksikan menambah ketajaman di lini depan. Jika seluruh bagian tersebut berhasil disatukan, Hertman dalam cerita ini diyakini akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda-beda. Yang membuat proyek ini terasa semakin besar adalah kenyataan bahwa targetnya tidak berhenti pada satu turnamen. Dalam cerita ini, Hertman ingin membangun sebuah skuad yang bisa bertumbuh bersama. Skuad yang mampu tampil kompetitif di FIFA ASEAN Cup, berkembang di AFC 2027, lalu semakin matang ketika menghadapi tantangan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Artinya, setiap pemain yang dipilih hari ini bukan hanya dipersiapkan untuk pertandingan berikutnya,
tetapi juga untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang Garuda dalam beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, suasana di kalangan pendukung semakin bergelora. Setiap kabar baru langsung menjadi bahan diskusi. Setiap rumor memunculkan harapan baru. Dalam cerita ini, banyak yang mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia jika 5 target tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Namun Hertman tetap memilih bersikap tenang. Baginya, pekerjaan belum selesai sebelum semua proses benar-benar tuntas. Ia tidak ingin para pemain maupun supporter terlena oleh spekulasi. Fokus utamanya tetap sama, membangun tim yang kuat, solid, dan siap menjawab semua harapan melalui penampilan di lapangan. Dan jika semua bagian dari proyek ini berhasil diwujudkan sesuai skenario cerita, maka FIFA ASEAN Cup hanya akan menjadi awal. Garuda tidak hanya akan datang dengan wajah baru, tetapi juga dengan keyakinan baru. Sebuah keyakinan bahwa langkah-langkah yang dibangun hari ini dapat menjadi pondasi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kini seluruh perhatian tertuju pada satu pertanyaan yang terus bergema di kalangan supporter dalam cerita ini. Akankah 5 bidikan utama John Hertman benar-benar segera menjadi kenyataan dan membuka babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia? Jika jawabannya adalah ya, maka proyek Garuda akan memasuki fase yang paling dinantikan. Karena dalam cerita ini, setiap langkah yang diambil hari ini bukan sekadar tentang menambah pemain, melainkan tentang membangun kekuatan yang diharapkan mampu mengubah wajah timnas Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.